Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam guru penggerak. Saya Ruby Talai Rahman, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Pacitan. Kali ini akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 1.2 sebagai tugas di modul 1.2.A.8. Baiklah, untuk refleksi kali ini saya menggunakan model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Kita mulai dari refleksi peristiwa. Momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya yaitu ketika mempelajari modul 1.1, saya mempelajari filosofi pemikiran dan trilogi pendidikan menurut KHD. Dan di modul 1.2, saya mempelajari nilai dan peran guru penggerak. Momen yang kedua adalah saya bisa memahami filosofi pemikiran pendidikan menurut KHD, yaitu bahwa guru atau pendidik itu bertindak sebagai among yang bertugas untuk menuntun murid sesuai kodrat alam dan zamannya, serta menghamba pada murid. Yang ketiga, dari modul 1.2, saya bisa menganalisis nilai dan peran guru penggerak dan mengaitkan dengan filosofi pemikiran KHD beserta penerapan di kelas maupun di sekolah. Peristiwa momen yang paling menantang bagi saya ketika mempelajari modul 1.1 dan 1.2 adalah ketika melakukan aksi nyata atau penerapan filosofi dan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan yang kedua, ketika mengerjakan tugas di mana tugas itu harus diselesaikan dalam waktu yang sudah ditentukan dan dibatasi, di samping saya harus mengerjakan tugas-tugas lain yang ada di sekolah maupun yang ada di lingkungan. Refleksi yang berikutnya dari peristiwa itu, kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah di modul 1.1 saya mempelajari filosofi pemikiran KHD tentang pendidikan yang menghamba pada anak kepada murid, di mana pendidikan harus berorientasi pada siswa untuk tumbuh dan kembangnya sesuai minat dan bakatnya. Dan kaitannya dengan modul 1.2 adalah di mana nilai guru penggerak dari filosofi pemikiran KHD yang menghamba pada anak itu, yaitu nilai guru penggeraknya berpihak pada murid dan peran guru penggeraknya menjadi pemimpin pembelajaran. Refleksi yang kedua yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan seorang yang berada di tengah jalan tol yang ingin mencari kendaraan untuk melanjutkan perjalanan. Kendaraan itu ibarat ilmu dan pengalaman yang sangat berharga yang saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak ini. Saya merasa bersyukur dan bahagia dengan kesempatan ini, dan saya sebagai pendidik yang saat ini masih minim dengan pengalaman dan pengetahuan tentang ilmu kependidikan, dan saya saat ini harus mulai belajar untuk membenahi diri, menambah pengetahuan, dan mempraktekkan serta berbagi kepada teman sejawat atau yang lainnya. Dan yang ketiga, refleksi yaitu pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya hanya seorang guru yang memiliki tujuan bahwa pembelajaran yang saya berikan itu hanya berada di kelas, siswanya duduk, siswanya memperhatikan, kelasnya kondusif, siswa diam mendengarkan penjelasan dari gurunya, dan guru itu hanya satu-satunya sebagai pusat pembelajaran. Yang kedua, momen tersebut yaitu saya mementingkan penilaian kognitif saja, karena adanya materi pelajaran yang harus diselesaikan sesuai dengan target kurikulum, dan juga adanya KKM yang harus dicapai. Dan yang ketiga, selama ini saya jarang untuk berrefleksi dan apa yang sudah saya lakukan, dan jarang untuk berkolaborasi dengan teman sejawat atau yang lainnya. Kemudian pembelajaran sekarang, saya berpikir bahwa saya harus mampu untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid dan berinovasi agar pembelajaran itu bisa menyenangkan dan bermakna bagi siswa sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, dan tentunya harus sesuai dengan minat dan bakat siswa. Yang kedua, saya sekarang harus berpikir bahwa saya harus bisa mewujudkan kepemimpinan murid
harus bisa menjadi coach bagi teman sejawat dan mampu menggerakkan komunitas praktisi. Dan yang terakhir, yang keempat, refleksi adalah penerapan. Rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah sesuai dengan nilai dari guru penggerak, yaitu harus berpihak pada murid. Saya harus bersikap sebagai among atau menuntun siswa sesuai minat dan bakatnya. Kemudian yang kedua, inovatif. Saya harus bisa menciptakan hal-hal baru, baik metode maupun media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dari siswa. Yang ketiga, yaitu reflektif. Saya harus berpikir terbuka dan bertanya pada diri saya, apakah kelemahan dan kekelebihan saya. Yang keempat, mandiri, yaitu harus berinisiatif untuk bergerak dan harus memiliki motivasi diri yang kuat. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kolaboratif, yaitu bekerja sama dalam komunitas praktisi dan pelatihan, dan tentunya menambah pengetahuan, wawasan dengan melakukan pengembangan diri. Terima kasih. Itu tugas untuk modul 1.2 koneksi antar materi. Terima kasih. Salam guru bergerak Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.